Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar RPKM. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Adol Bastian terputar dalam program RPKM. Terima kasih untuk kesetiaan dan dukungan para sahabat RPKM yang terus boleh mengikuti konten-konten rohani RPKM. Terima kasih. Dan saya tetap mohon kerjasama dari semua sahabat RPKM untuk terus mendukung program ini dengan cara doakan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Juga jangan lupa dibagikan, di like, dan juga bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan bersama-sama untuk kita maju di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang telah subscribe. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini kembali kita bersama-sama belajar, yaitu dengan topik Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tentu pernyataan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi orang Kristen barangkali ini tidak sesuatu yang asing, sudah sering kita mendengar, bahkan juga bukan saja mendengar, dan kita sudah meyakini dan percaya bahwa memang Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, tapi masih banyak ya sesama kita yang lain, sesama umat manusia di dunia ini masih meragukan ataupun menanyakan ataupun tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, mengapa? Karena pemahaman-pemahaman yang pertimbangan dengan logika manusia. Yesus itu adalah manusia. Ya, masa manusia Tuhan? Ya, gitu. Apalagi Tuhan dikatakan Yesus itu adalah dilahirkan seorang anak laki-laki. Wah, masa Tuhan berjenis kelamin gitu ya, luar biasa. Dan itu viral sampai saat ini. Ya, nah kalau Yesus disebut sebagai Tuhan, nah jadi manusia, ya, itu nggak masuk akal. Manusia menjadi Tuhan, saya pikir itu tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia sangat mungkin, karena setiap keyakinan pasti mempercaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, ya Maha Kuasa. Namanya Maha Kuasa mau jadi apapun, demi kasihnya, demi menyatakan dirinya, demi memperkenalkan dirinya, Tuhan bisa lakukan apa saja untuk menyatakan kasihnya kepada manusia, supaya manusia lebih mengenalnya dan percaya kepadanya. Ya, baik. Jadi tidak sesederhana itu, perlu kita membuktikan dari Alkitab. Sebenarnya bukan kita yang membuktikan, ya manusia tidak akan pernah mampu membuktikan tentang Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu roh, adanya tidak bisa dilihat. Ya, roh adanya tidak bisa dilihat, tapi roh yang adalah yang tidak kelihatan itu nyata ada sekalipun kita tidak lihat, dan nyata ada, yang diakui oleh banyak agama bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, tapi tidak pernah melihat secara fisik, ya seperti manusia yang diciptakan secara fisik. Allah itu atau Tuhan itu, karena Tuhan itu roh. Tetapi yang hebat, yang luar biasa adalah Tuhan yang roh yang tidak bisa lihat itu menyatakan diri melalui pribadi Yesus Kristus, ya, melalui Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ya, jadi kita bukan membuktikan tapi mencari bukti. Mencari bukti karena Tuhan sudah membuktikan hal itu, terutama melalui Alkitab. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi pernyataan Yesus sebagai Tuhan atau Yesus adalah Allah masih banyak yang kontroversi, banyak yang menolak, banyak yang tidak percaya. Ya, silakan sah-sah saja. Ya, saya hanya punya pandangan begini, bagi orang yang menolak, tidak percaya Yesus Tuhan,
Ya, itu berarti belum dikaruniakan iman dan pengertian oleh Tuhan. Dikaruniakan iman dulu baru mengerti. Kalau mengerti dulu baru punya iman itu agak sulit, bahkan mungkin mustahil, gitu kan. Dikaruniakan iman dulu oleh Tuhan, setelah itu baru Tuhan berikan pengertian. Nah, itu yang benar, ya. Pengertian karena apa? Memahami tentang Tuhan yang tidak terbatas, ya. Yang tidak terbatas menciptakan yang terbatas, yaitu manusia. Bagaimana kita baca manusia punya pemahaman yang sempurna akan Tuhan yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas. Nah, makanya kebanyakan manusia ya mau memahami Tuhan itu hanya menggunakan akal, ya. Tapi salah juga kalau kita tidak menggunakan pikiran, karena pikiran itu adalah pemberian Tuhan. Ya, tentu pikiran yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Baik, mari kita perhatikan. Sekali lagi, orang Kristen menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma manusia, gitu ya, di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya. Nah, pengajaran ini tentu sangat-sangat penting. Mengapa? Karena menentukan kehidupan kita hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Ya, perubahan hidup kita hari ini dan hari esok yang membuat tujuan hidup kita semakin jelas, tujuan hidup kita ini berarti. Nah, dan kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan kita tahu setelah kita mati, kita kemana, ya, ke surga atau ke neraka. Itu ada ditentukan pemahaman kita dan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Ya, jadi jika pengajaran Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan benar, maka ya kekristenan unik dan otoratif, ya. Jika tidak, maka kekristenan tidak berbeda dengan agama-agama yang lain, ya. Ya, tentu saya sampaikan bahwa kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain. Jadi sebenarnya sering saya sampaikan bahwa agama Kristen itu yaitu bukan sekedar karena diakui sebagai bagian dari agama yang percaya kepada Tuhan, tidak, karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama, tidak, ya, tetapi adalah untuk menyatakan dirinya yang adalah kebenaran, menyatakan dirinya adalah Tuhan, dan bagi setiap orang percaya kepadanya maka disebut sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen. Lalu sebelum, ya, yaitu di abad yang pertama, ya, di abad yang pertama. Ya. Nah, disebut sebagai orang Kristen tentu mengapa? Karena ya mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, beriman kepada Kristus. Nah, oke, baik. Nah, itu jadi bukan karena agama, ya. Jadi mari kita perhatikan bersama-sama demikian. Apa bukti-bukti? Apa saja bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Sekali lagi, saya sampaikan, ya, bukan manusia yang membuktikan, tapi Tuhan yang membuktikan. Kita hanya mencari pembuktian dari Tuhan yang sudah nyata dikatakan di dalam Alkitab, ya, dipaparkan dalam Alkitab. Ya, bagi yang tidak percaya kepada Alkitab, maka pasti menolak Yesus Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Alkitab, adalah otoritas Allah, adalah firman Tuhan, ya, adalah firman Tuhan, maka kita percaya. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, jadi prinsip dasar apologetika Kristen mengenai keilahian Yesus Kristus. Prinsip dasarnya, mari kita perhatikan, yang pertama adalah perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru itu mencatat ya tentang apa? Kehidupan Yesus, pengajarannya, kematiannya, kebangkitan Yesus Kristus, dan juga sekaligus kenaikannya ke surga dan janjinya akan datang kembali. Nah, ini. Nah, dokumennya ini tentang kehidupan, pengajaran, kematian, kebangkitan Kristus, dan kenaikan akan datang kembali. Ini dokumen yang dapat diandalkan, tercatat di dalam Alkitab. Itu luar biasa. Ya, jadi Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, menjelma menjadi manusia. Itu sangat jelas dan nyata ditulis di dalam Alkitab. Ya, ini akan kita pelajari bersama-sama. Jadi berikutnya, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan menggenapi apa? Nubuat.
Sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, ya, para nabi. Ya, banyak nabi yang menubuatkan, Nabi Mika, Nabi Yesaya, dan kemudian ada Daud dan cukup banyak yang lainnya, ya, yang menubuatkan. Nah, dan ini sudah mulai di Kejadian 3 ayat 15. Kalau bisa kita memahami Kejadian 3 ayat 15 itu disebut dengan proto evangelium Injil pertama, yaitu pemberitahuan kedatangan Tuhan yang akan berinkarnasi, lahir dari keturunan perempuan. Nah, dari situ Kejadian 3 ayat 15 yang akan mengalahkan setan, mengalahkan iblis, maka Yesus adalah pemenang yang mengalahkan maut, dan itu sudah digenapi di kayu salib. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya perjanjian lama dengan hidup tanpa hidup dengan tanpa dosa, dengan mujizat-mujizat yang dilakukan dan dengan kebangkitannya dari kematian. Jadi artinya di perjanjian lama pun sudah dijelaskan oleh para nabi, Yesus yang akan datang, dia sudah ada sebelum dia berinkarnasi, ya, dia sudah ada sebelum dia berinkarnasi, dan dibuktikan kedatangannya. Bahkan Yesus pernah hadir, ya, dalam bentuk manusia untuk sementara waktu, yang disebut dengan antropomorfe. Antro itu adalah manusia, morfe itu adalah bentuk. Nah, nanti silakan dibaca di Kejadian 18 sampai Kejadian 15, ya. Baca baik-baik. Di sana ada datang ke kem Abraham, dilihat oleh Abraham, yaitu ada tiga. Ada mengatakan tiga ini adalah Allah Tritunggal, tentu tidak. Nah, kalau dibaca keseluruhan itu, nanti akan temukan satu pribadi manusia yang bisa dilihat, ya, dilihat. Mengapa dilihat langsung oleh Abraham, lalu diberikan makan dan makan. Nah, ada dua, itu adalah malaikat yang mendampingi Yesus, ya, untuk datang ke kemah Abraham. Nah, malaikat itu ya hanya melakukan tugas pewartaan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau kita lihat kalimat ini, kalimat di situ selalu dikatakan berfirman, 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 terlebih menjanjikan keturunan kepada Abraham, ya, menjanjikan keturunan kepada Sarah. Malaikat tidak punya wewenang untuk menjanjikan keturunan kepada manusia, dalam hal ini kepada Abraham dan Sarah yang akan melahirkan Ishak yang adalah anak perjanjian. Nah, luar biasa. Nah, ini jadi perjanjian lama tercatat tentang Yesus. Ya, banyak sekali bukti-bukti Alkitab. Ya. Jadi jangan kita hanya mengenal Yesus itu karena melakukan mukjizat. Itu bagian terkecil, ya, dari kemahakuasaan Tuhan, berdasarkan Tuhan. Ya. Tetapi itu juga adalah menunjukkan keilahiannya. Ketika dia juga mengalahkan kematian, ya, kematian di kayu salib, dia bangkit, itu juga menunjukkan keilahiannya. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya dan ada sampai hari ini, ya, di sorga, yang akan datang kembali ke dunia ini, ya, yang kedua kali. Jadi banyak bukti yang mengungkapkan pernyataan Yesus mengenai keilahiannya, ya. Ya, bukti-bukti itu saya kasih Tuhan. Yang pertama, ia menyatakan diri sebagai Jehovah atau Tuhan dalam perjanjian lama, ya, itu. Kemudian Yesus menyatakan sebagai Mesias, dia menyatakan sebagai Mesias. Kemudian hal yang lain lagi, Yesus menerima penyembahan, yang menerima penyembahan. Karena Yesus tidak pernah meminta sembahlah aku, tidak. Tapi ya, banyak kali setiap orang yang bertemu dengannya, ya, menyembahnya. Petrus menyembahnya. Orang-orang yang sakit disembuhkan, tersungkur menyembahnya. Ada wanita-wanita setelah memahami mengenalnya, sujud menyembahnya. Nah, ketika dia disembah, Yesus tidak pernah menolak. Jangan sembah aku adalah manusia biasa, tidak. Tapi Yesus menerima penyembahan itu. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi hanya Tuhan yang disembah. Karena Yesus disembah, maka dia adalah Tuhan. Ya. Kemudian otoritas perkataan-perkataan Yesus.
Perkataannya itu luar biasa dahsyat, membuat banyak orang terheran-heran, terkagum-kagum, termasuk orang Farisi, ahli Taurat. Ya dari masa kecilnya pun sudah hebat perkataan-perkataan itu dengan otoritas. Mengapa penuh otoritas? Karena yang perkataan disampaikan adalah firman, dia sendiri adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah kalimatnya Tuhan, gitu kan. Ya, yang disampaikan kepada manusia artinya ayat-ayat itu ya atau ayat-ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan dan kita lihat bahwa ketika Yesus berbicara bahwa itulah firman, ya, firman. Nah, kemudian diperhatikan bahwa Yesus memerintah berdoa atas namanya. Ya, berdoa atas namanya. Adakah manusia yang mengatakan berdoa atas nama saya? Tidak. Siapa kita? Kita adalah manusia, kita adalah ciptaan. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tapi ketika Yesus mengatakan berdoa atas namanya, itu menunjukkan bahwa keilahiannya, bahwa dia adalah Tuhan. Mari kita lihat terus pernyataan-pernyataan ya Yesus sebagai Tuhan. Oke. Jadi kita perhatikan tadi Yesus menyatakan diri sebagai Jehovah atau Tuhan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan namanya sebagai ya Yahweh atau Jehovah, ya. Ya, Jehovah. Nah, kalau ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan, ya, huruf besar semua ya. Nah, Tuhan. Nah, kalau di eh, kata Tuhan dengan huruf besar semua, ini misalnya kita lihat di Keluaran 6 ayat 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 dikatakan begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Perhatikan, ini proklamasi dari Tuhan sendiri atau pernyataan dari Tuhan sendiri. Akulah Tuhan, ya. Ini akulah Tuhan ini aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Berarti dilihat langsung oleh Abraham dan juga menampakkan diri kepada Ishak dan Yakub. Menyatakan diri sebagai apa? Allah yang Maha Kuasa. Wow, luar biasa ya. Nah, Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham, pada Ishak, Yakub, itulah Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, sejarahnya ini adalah orang Yahudi menganggap nama Jehovah atau Tuhan, ya huruf besar secara keseluruhannya, ya Tuhan, Tuhan besar. Itu begitu suci, ya. Jadi orang Yahudi menganggap ya Jehovah atau Tuhan itu begitu suci sehingga mereka tidak berani mengucapkan sebutan itu, ya. Karena Jehovah itu adalah satu-satunya Tuhan. Ya, selain itu adalah berhala atau Tuhan yang palsu. Nah, jadi di Ulangan 6 ayat 4 itu adalah menjadi satu eh, proklamasi ataupun kalimat syahadat dari orang-orang Yahudi bahwa Tuhan itu Esa, ya. Tuhan itu Esa dan kita semua mengakui hal itu bahwa Tuhan itu Esa, ya. Orang Kristen tidak menyembah banyak Allah, tidak Allah bahkan lebih dari Allah, ya kan gitu. Ya, pengertian tiga pribadi dianggap sebagai tiga Allah itu keliru, salah, tidak ya. Oke, jadi satu-satunya Tuhan, ya, tidak ada yang lain. Di luar itu adalah berhala, ya. Jadi Jehovah adalah Tuhan yang cemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Tidak. Dia adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada seperti Dia. Ya, tidak ada yang seperti Dia. Tuhan yang tidak ada seperti Dia telah menyatakan diri dalam pribadi yang mulia, yang kudus, yang agung, yaitu Yesus Kristus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kemudian kita perhatikan seperti katakan tadi kitab Perjanjian Lama Yesaya, ya, Yesaya menulis tentang hal ini, yaitu menyatakan Yesus menyatakan diri sebagai Jehovah. Ya, di Yesaya 44 ayat 6 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu
dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Perhatikan baik-baik ini, luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesaya ini akan dikatakan oleh Yesus juga nanti di kitab yang lain di Perjanjian Baru. Ya, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Maksudnya apa? Ya, aku terdahulu berarti dia sudah ada sebelum dia datang ke dunia, sebelum dia menjadi manusia di dunia ini, dia sudah ada. Bahkan dia ada bukan saja masa lampau, tetapi ada hari ini, hari esok, dan ada hari esok dan selama-lamanya. Nah, dan dia menunjukkan Tuhan itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Gitu. Nah, kita kembali membaca ayat 42, ayat 8 dikatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhurkan kepada patung. Aku inilah Tuhan. Tuhan membuktikan, memperkenalkan dirinya adalah yang Tuhan. Kan? Ya, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Di ayat pasal 48 dan 11. Nah itu. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak akan pernah dimiliki oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Nah, tidak akan pernah. Apa yang Tuhan-Tuhan artinya yang diakui oleh dunia, bahkan agama-agama yang lain. Kan gitu kan. Ya, yang lain. Tidak Tuhan akan berikan. Gitu. Tetapi itu ada pada dirinya. Kemuliaan itu hanya ada pada dirinya. Oke, kemasyhuran itu hanya ada pada diri Tuhan. Oke, nah kita perhatikan. Ya Tuhan atau Jehovah tidak akan membagikan nama, hormat, dan kemuliaannya kepada yang tidak. Itu hanya ada melekat pada dirinya. Ya, karena dia adalah Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara Tuhan, sahabat RTPM. Yang menarik adalah apa? Perkataan-perkataan Yesus dan juga tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi di abad pertama itu mengambil batu menuduh Yesus sebagai penghujat atau menghujat. Mengapa? Karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nanti kita lihat ini. Sebenarnya contoh ya di Yohanes 8 ya, ayat yang ke 58 ya. Nanti perhatikan di sana. Yesus pernah berkata, ya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, nah ini pernyataan yang sangat bertentangan bagi orang Yahudi, orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat itu buat mereka marah dan hampir melempar Yesus dengan batu. Mengapa mereka begitu marah? Ya karena mereka memahami, kami tahu Abraham, umurmu masih belum sampai 50 tahun. Nah, kami tahu siapa ayahmu, ibumu, nah gitu ya. Pemahaman mereka secara Yesus itu hanya secara fisik atau secara inkarnasi saja, tapi tidak mampu memahami di dalam pribadi Yesus itu adalah Tuhan. Dia memiliki sifat keilahian. Ya, sekalipun pada saat itu dibatasi oleh Tuhan untuk melakukannya demi penyataan dirinya sebagai juru selamat. Ya belum tuntas, belum selesai, maka dia harus mengerjakan ya pekerjaan yang telah direncanakan, bahkan yang sudah dinyatakan oleh Bapa kepadanya, harus taat sampai mati di kayu salib. Maka seringkali Yesus membatasi dirinya sebagai ilah yang adalah Tuhan demi penyelamatannya bagi umat manusia berdosa, supaya umat manusia mengenal Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Allah itu, mengenal Yesus, dan mengenal Roh Kudus. Nah, kita perhatikan sehingga buat mereka marah karena mengatakan, kalau dikatakan itu sebenarnya sebelum Abraham ada, jadi aku telah ada, itu menyatakan bahwa akulah Tuhan. Sebelum Abraham ada, bahkan sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Nah, siapa yang ada sebelum Abraham? Siapa yang ada sebelum dunia diciptakan? Ya tidak ada yang lain. Ciptaan tidak mungkin ada. Ciptaan itu ada setelah di dunia ini. Bahkan malaikat-malaikat itulah ciptaan. Ya. Nah, tidak mungkin itu ada. Nah, gitu. Tapi justru Tuhan penyebab dari segala yang ada. Ya, ya perancang dan pencipta dari segala yang ada. Maka katakan, aku ada. Sebelum Abraham ada, gitu kan? Nah itu apa? Ya sebenarnya Yesus mengatakan akulah Tuhan. Tak mungkin dia mengatakan itu di depan orang-orang Farisi ahli Taurat.
ya aku Tuhan. Nah, tapi sebenarnya itu bertentangan, tidak bisa. Mengapa? Karena orang Farisi ahli Taurat sudah punya pemahaman dari turun temurun Tuhan itu esa, tidak ada yang lain. Tuhan itu harus disembah, ya. Nah, itulah Tuhan yang disembah. Nah, itu disembah. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan di dirinya Tuhan gitu. Nah, bagaimana waduh mana? Jadi Tuhan itu sepertinya jadi apa pemahaman politis nih. Tuhan lebih dari satu kan gitu. Nah, mau mengapa? Karena sudah turun temurun itu berakar. Tuhan itu esa, tidak ada yang lain. Nah, gitu. Sehingga menolak Yesus ketika menyatakan diri sebagai Tuhan ya. Nah, oke. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama beberapa perkataan Yesus yang menarik. Kita pelajari ya. Yang pertama, penting sekali di Yohanes 10:11. Jadi ini sifatnya tambahan dari konten-konten yang sudah saya sampaikan cukup banyak yang membuktikan Yesus Tuhan ya. Nah, kemudian kita lihat Yohanes 10:11, Yesus mengatakan apa? Akulah gembala baik. Ya, akulah gembala yang baik. Demikian juga di perjanjian lama saya katakan apa? Di Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala. Mari kita perhatikan. Seringkali Tuhan memperkenalkan menyatakan dirinya sesuai dengan ya pemahaman atau bahasa manusia. Ya supaya manusia bisa mengerti, memahami. Misalnya gembala. Gembala itu adalah suatu pemahaman diambil oleh Tuhan kalau kata-kata atau bahasa yang dimengerti oleh manusia dan yang sering ditemukan ya dilihat ya yaitu para orang-orang Israel zamannya Musa banyak seorang menjadi gembala ya Daud seorang gembala ya dan ada banyak gembala-gembala yang lain yang ditemukan dalam perjanjian lama dan itu menjadi satu sering disaksikan dilihat di kalangan orang-orang Israel. Maka itulah yang Tuhan yang gunakan sebagai gembala. Mengapa? Gembala itu tugasnya menjaga, memelihara, memberikan makan, bertanggung jawab, ya. Jadi harus benar-benar ya dijaga dari segala ancaman bahaya yang membahayakan anak domba ataupun semua ya anak yang digembalakan. Jadi ini suatu gambaran bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, menyelamatkan manusia itu dengan sempurna, ya bahkan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oke. Nah, demikian juga kalau kita lihat dalam perjanjian baru, hal yang sama dilakukan oleh Yesus seperti yang kita temukan dalam perjanjian lama. Yesus menyatakan dia atas hakimnya, atas segala bangsa. Nah, perhatikan ini. Ya, jadi bahkan ada juga diyakini oleh kitab-kitab orang lain mengatakan bahwa suatu saat Yesus akan datang sebagai hakim yang adil, ya, hakim yang adil. Nah, jadi Yesus adalah dikatakan Tuhan karena dia juga adalah hakim atas segala bangsa. Nanti kita akan dibaca Yohanes 5:27 dan juga Matius 25:31. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa dia adalah hakim ya yang adil atas segala bangsa. Nah, beda dengan hakim-hakim yang ada di dunia ini. Ya. Kalau Yesus hadir sebagai hakim, dia melakukan itu dengan sempurna, benar, adil, atau benar, adil dan benar. Ya. Kemudian dalam perjanjian lama juga dikatakan apa? Tuhan adalah hakim segala bangsa. Wow, luar biasa. Jadi bukan Yohanes ternyata di kitab Yoel pasal 17 sudah mengatakan juga bahwa Tuhan adalah hakim segala bangsa. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan dirinya adalah sebagai hakim. Nah, luar biasa ya. Jadi dalam perjanjian baru mengatakan, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Nah, di Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Kemudian, di Yesaya 60:19 ya, yang seiring dengan ayat itu, dikatakan Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Luar biasa ya. Akulah terang dunia.
Ya, artinya Yesus dia adalah Tuhan kita, ya, menerangi dari seluruh kegelapan dunia ini yang jahat ini. Kalau dikatakan terang adalah bahwa dia sendiri adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah menjadi terang menderang, ya, bagi manusia ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Maka sering saya katakan mengenal Yesus dengan baik dan benar berarti mengenal Tuhan dengan benar. Oke, nah itu. Oke, kita perhatikan bersama-sama. Kemudian pernyataan yang lain, Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi untuk apa? Berbagi kemuliaan kekalnya. Ya, yang dikatakan apa? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan apa? Dengan sendiri kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan ini. Di Yohanes 17 ayat 5 mengatakan, ya, bahwa Yesus punya kemuliaan dalam dirinya. Dia sudah memiliki itu di hadiratnya Tuhan sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada, artinya Yesus sudah punya kemuliaan, ya sudah punya kemuliaan, ya sudah dipermuliakan. Nah, jadi kemuliaan yang ada pada Yesus itu bukan bersumber dari siapa-siapa, bahkan tidak bersumber dari ciptaan, tapi kemuliaan itu sudah ada bersama dirinya dalam kekekalan, seperti kemuliaan Bapa. Ya, ini suatu pernyataan ya secara benar ya kita lihat bahwa kemuliaan Tuhan Yesus itu ada bukan pada saat dia dilahirkan, bukan pada saat dia setelah dibangkitkan dari kematian. Sebagai manusia dia mati dan dibangkitkan. Kemuliaannya tidak ada, katakan pada saat itu, baru ada pada saat itu. Ya tidak. Sebelum dia lahir, bahkan sebelum dunia ada, kemuliaan itu sudah ada padanya. Luar biasa. Nah, kalau begitu siapa dia? Ya jelas Tuhan. Gitu. Oke. Nah, kita perhatikan lagi perjanjian baru. Yesus mengatakan dia adalah yang pertama dan yang akhir. Seperti di kitab Yesaya tadi ya. Yang awal dan yang terkemudian. Nah, dikatakan juga oleh Yohanes di Wahyu 1:17. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan aku yang adalah yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Ya, di awal dan akhir, alfa dan omega. Ya, artinya ya Yesus itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada kekal dan dia Tuhan ada bukan karena disebabkan dipengaruhi oleh apapun di luar dirinya. Dia ada dengan sendirinya. Kalau kita manusia, kita ada karena disebabkan sesuatu di luar diri kita. Nah, gitu ya. Segala benda-benda apapun di dunia ini, di langit, itu ada penyebabnya. Dia tidak pernah ada ya dengan sendirinya. Ya siapa yang menciptakan mengadakan itu semua? Adalah Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi sama seperti Yehova tadi dalam perjanjian lama Yesaya 44:6 yang sudah baca, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Perhatikan baik-baik di sini. Ini perbedaan jarak antara Yohanes yang menuliskan surat Wahyu dengan Yesaya itu jauh, ya, ribuan tahun loh, luar biasa, ribuan tahun. Jadi apa yang dikatakan Tuhan melalui Yesaya diulang lagi zamannya Yohanes, ya, zaman Yohanes, yaitu tertulis di kitab Wahyu itu, ya, kalimat yang sama. Nah, kalimat yang sama artinya apa? Berarti yang menyatakan diri sebagai Tuhan melalui Yesaya dan juga menyatakan diri melalui Yohanes, melalui kitab Wahyu 1:17 ini dengan kalimat yang sama. Ini luar biasa. Berarti ini pribadi yang sama, yaitu Tuhan, ya, Tuhan.
Jadi jelas, kalau aku adalah yang awal dan akhir. Ini Wahyu 1:17 ini berbicara tentang Yesus. Berarti ini yang dalam perjanjian lama juga yang dikatakan oleh Yesaya adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Luar biasa. Jadi jangan sampai katakan Tuhan itu banyak ya. Dari Tuhan itu hanya satu, Esa. Oke. Baik, mari kita perhatikan. Nah, pernyataan keilahian yang sangat jelas juga dikatakan tadi di Yohanes 8 ayat 58, saya sudah singgung sedikit tadi, yaitu dikatakan, aku berkata kepadamu, kepada siapa? Waktu itu orang Farisi, ahli Taurat, dan juga disaksikan oleh murid-muridnya ya. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebenarnya kata, kalau dilihat dari bahasa aslinya, manuskripnya, ataupun bahasa Yunani-nya, tidak ada kata telah. Aku ada, gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, aku ada. Nah, ini merujuk kepada juga sekaligus Keluaran 3 ayat 14 ya, ketika Musa dipanggil Tuhan, ya dipersiapkan akan diutus memimpin bangsa Israel. Musa bertanya, jika mereka bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katakanlah, aku adalah aku. Nah, ego eimi, ya aku ada. Aku ada sebelum segala sesuatu ada, aku telah ada, gitu kan? Akulah Tuhan yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu terjemahan bebasnya seperti itu ya. Jadi perhatikan di sini. Jadi pada saat Yesus mengatakan hal ini, aku berkata kepada sesungguhnya belum Abraham jadi aku ada. Ya orang-orang Yahudi tanpa ragu, aku mengerti maksud perkataan ini. Mereka mengerti. Ya, mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham itu, tetapi Yesus juga menyatakan bahwa diri sama dengan Allah. Jadi kalimat ini adalah kalimat di mana Yesus mengatakan atau pernyataan ini adalah pernyataan bukan saja Yesus membuktikan bahwa keberadaannya sudah ada sebelum Abraham, tapi juga sekaligus menyatakan bahwa diri sama dengan Tuhan atau aku adalah Tuhan. Nah, hal ini yang menyebabkan mereka mengambil batu dan hendak melempari Yesus karena Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Jadi belum punya pemahaman pengertian seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Bukankah sekarang ini masih banyak orang-orang seperti itu? Masih banyak sekali. Ya, nah, masih banyak. Ya, menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Mengapa? Karena belum mampu melihat, mengerti, memahami keberadaan Yesus sebelum inkarnasi dan keberadaan Yesus dalam hal keilahiannya, ya, dalam pribadinya itu adalah yang ilahi, ya, dia firman yang hidup. Nah, kita perhatikan dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misalnya dalam memberikan pengampunan dosa atau suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Contoh misalnya Markus 2 ayat 10 sampai 11. Markus 2 ayat 10 sampai 11. Di sana Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. Ya, dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa anak manusia yang dikatakan hal ini? Yesus Kristus. Yang sudah berinkarnasi ya, dia sudah menjadi manusia, Yesus mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, berkuasa loh mengampuni dosa. Semua pasti memiliki keyakinan dari setiap agama yang dapat mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Ya kan? Ya, hanya Tuhan. Ya, manusia tidak bisa mengampuni dosa manusia. Nah, tapi di sini mengatakan Yesus dirinya berkuasa mengampuni dosa. Kalau dia berkuasa mengampuni dosa, ini sekaligus sudah jelas menyatakan dirinya Tuhan. Karena dia berkuasa mengampuni dosa. Luar biasa, puji Tuhan. Semakin jelas ya. Nah, kita perhatikan. Yesus juga menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa kehidupan. Bukan saja kuasa kehidupan, tapi juga kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Nah, contoh Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21 berkata demikian. Sama-sama sebab sama seperti Bapa. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan
orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan, Bapa membangkitkan orang mati. Tuhan, ya, yang dipercaya yaitu Allah, ya kan, yang dipercaya itu membangkitkan orang mati dan juga memberikan kehidupan. Lalu ditekankan ini, perhatikan ini, kesetaraan, bahkan penyamaan. Nah, demikian juga anak, siapa yang anak? Ini adalah ini adalah kurios, menunjuk kepada Yesus. Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi sama seperti Bapa yang dapat membangkitkan orang mati, memberikan kehidupan, Yesus juga bisa melakukan perkara yang sama, luar biasa, yaitu menghidupkan dan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, luar biasa, ya. Atau memberikan kehidupan bagi orang percaya kepadanya, ya. Nah, kita perhatikan di sini di Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Perhatikan, orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Siapa yang dimaksud di sini anak Allah? Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus, maka dikatakan akan diberikan hidup. Nah, itu apa? Jadi bukan hidup sementara ini, ya, hanya di dunia ini, tapi menunjukkan hidup kekal, hidup untuk selama-lamanya. Kalau yang memberikan hidup yang kekal, untuk hidup yang kekal itu siapa? Tidak ada yang lain selain pada pribadi Tuhan sendiri. Ya, itu luar biasa. Tidak ada satu kuasa di dunia ini bahkan bagi ciptaan untuk memberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu hanya ada yang bersumber dari Tuhan, diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita perhatikan lagi bukti-bukti ayat lain. Di Yohanes 5 ayat 23 berkata, Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati anak. Nah, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Luar biasa. Kalau kita menghormati Bapa yang kita percaya adalah di Tuhan, Yesus juga menyatakan dirinya bahwa dia juga layak dihormati. Supaya semua orang menghormati anak, menghormati Yesus. Bahkan Bapa mengatakan, barang siapa menghormati Yesus, maka dia menghormati Bapa. Wow, luar biasa. Artinya penghormatan itu diberikan kepada Tuhan dan ini diberikan kepada Yesus, maka Yesus diterima oleh Yesus, maka Yesus yang layak dihormati itu adalah Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita perhatikan lagi dalam kategori yang sama yang mendorong murid-muridnya. Katakan, percayalah kepada Allah. Katakan, percayalah kepada Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Percayalah kepada Allah yang menyatakan diri melalui para nabimu, nabi-nabi. Nah, dikatakan, percayalah juga kepadaku. Nah, itu sejajar. Percaya juga Allah kepadaku. Mengapa? Tuhan yang kau percayai adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang diajarkan berulang-ulang oleh nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub. Itu Tuhan, itu juga lah aku. Gitu. Kira-kira percayalah kepada aku, percayalah kepada aku. Nah, kalau kau percaya kepada Tuhan, ya yang kau yakini, nah dari Abraham, Ishak, Yakub, percaya juga kepada aku, dia itulah aku. Nah, gitu. Jadi yang ada yang diimani oleh Abraham, itulah aku. Kira-kira seperti percaya juga kepada aku. Jadi menyamakan dirinya dengan yang selama ini yang sudah dipercayai oleh orang-orang Israel. Ya, di Yohanes 15 ayat 1. Jadi menyejajarkan dirinya dengan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama yang mereka yakini, ya, dari percayai, ya, dari yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Luar biasa. Kita perhatikan ya. Jadi di sini Yesus tanpa meninggalkan keraguan sama sekali atau menunjukkan keraguan sama sekali, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. Luar biasa. Jadi ungkapan-ungkapan ini semuanya kalau dipahami ini sebenarnya ungkapan-ungkapan yang mau menyatakan kepada manusia bahwa dia adalah Tuhan. Ya, manusia tidak akan pernah, kalau dia manusia biasa,
Ya, hanya manusia laki-laki yang dilahirkan Abraham, ya, hanya manusia biasa. Tidak ada ungkapan-ungkapan perkataan yang otoritas seperti ini. Ya, para nabi pun tidak pernah berkata dari diri sendiri, selalu itu diterima dari Tuhan disampaikan. Ya, rasul-rasul juga demikian, hanya penyambung lidah Allah. Ya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta pun tidak ada punya otoritas berbicara. Percayalah kepada aku, kau percaya kepada Allahnya Abraham, percaya juga kepada aku sebagai pemberitaan. Tidak, tidak itu. Nah, ya, tidak, ya, tidak pernah ada perkataan kotoran yang berotoritas seperti ini dari manusia siapa. Nah, ini hanya ada pada Yesus. Karena ada pada Yesus, akan jelas, semakin jelas. Yesus adalah Tuhan, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kiranya ini menolong kita semakin mengenal siapa Yesus, dan kita semakin bertumbuh di dalamnya, semakin dewasa di dalamnya, dan lebih lagi semakin kita mencintainya, mengasihinya, memuliakannya, menghormatinya, dan tetap setia, percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya, yaitu tentang pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ikuti terus supaya menjadi berkat bagi saudara Tuhan. Sekali lagi, silakan dibagikan ya ke orang lain supaya lebih banyak lagi yang diberkati. Puji Tuhan.